Analisa berita hukum tertulis. Kasus tentang kecelakaan mobil angkot yang menewaskan 5 orang di daerah Kota Medan. Tanggal terjadi kecelakaan tersebut pada tanggal 4 Desember 2021 dan pelakunya adalah sopir angkot. Pada saat itu sudah dikasih tanda bahwa kereta api akan melintas dan palangnya sudah hampir tertutup. Tapi supir angkot memaksa untuk tetap menerobos palang tersebut yang akhirnya mengakibatkan angkot tertabrak kereta api yang menewaskan 5 orang dan luka berat untuk yang lainnya. Tapi supir angkotnya selamat karena sempat melarikan diri. Berdasarkan berita tersebut, si supir mendapatkan pasal berlapis yaitu tentang pelanggaran lalu lintas perkereta-apian dan pasal yang berhubungan dengan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Hukum tertulis pertama yaitu hukum tertulis atau pasal yang mengatur tentang kebijakan perkereta-apian. 1. Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian, Undang-Undang Perkereta-apian. Dijelaskan bahwa setiap orang dilarang pertama, berada di ruang manfaat jalur kereta api, kedua, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintas jalur kereta api. Dan yang ketiga, menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. 2. Pasal 1, angka 4, Undang-Undang Perkereta-apian, jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api. Dan hukum tertulis yang kedua yaitu hukum tertulis tentang kecelakaan yang mengakibatkan kematian. 1. Pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Ayat 4 dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan korban kecelakaan meninggal dunia. Sanksi yang didapat: 1. Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Perkereta-apian, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta. Pasal 296 Undang-Undang LLAJ yaitu terhadap pengendara kendaraan bermotor mobil yang tidak berhenti pada perlintasan antara kereta api dan jalan ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain, terhadap pengendara tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Analisa berita hukum tidak tertulis. Kasus menebang pohon sembarangan di daerah Jambi, tanggal terjadinya Juli 2020. Tersangka berinisial A dan dia ketahuan menebang pohon tanpa izin atau sembarangan di Desa Durian Baketu, Kabupaten Merangin. Pada saat itu, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat mendapatkan pengaduan dari masyarakat desa yang tinggal di pinggiran sungai perbatasan antara hutan adat tentang kecurigaan dia pada seorang yang menebang pohon sembarangan. Karena sungai tersebut mengalir selalu jernih, tapi akhir-akhir ini menjadi keruh dan banyak serpihan kayu. Setelah diusut selama 1 bulan, barulah ketahuan bahwa ternyata ada salah satu masyarakat desa tersebut yang menebang pohon tanpa izin. Pelaku tersebut mendapatkan pasal berlapis, yaitu kebijakan yang mengatur tentang larangan penebangan pohon sembarangan dan peraturan desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa gugur. Pada kasus ini, menebang pohon sembarangan termasuk ke dalam hukum tertulis karena ada kebijakan yang mengatur hal tersebut. Tetapi pihak desa ingin menyelesaikan masalah kasus ini secara hukum adat. Hukum tertulisnya yaitu 1. UU 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 130. Penjelasan atas UU 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5432. 2. Perda Provinsi Jambi Bab 4 Paragraf 2 Pasal 20 H tentang memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hujan dan taman, kecuali penataan pembangunan. Nah, karena penyelesaian ini menggunakan hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulisnya yaitu Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengolahan dan pemanfaatan hutan desa guguk seluas 690 hektar. Sanksi yang didapat oleh pelaku tersebut adalah seekor kerbau, beras 250 gantang, 200 butir kelapa, serta selemak semanis